perkenalkan nama saya Ilham Sakti Saputra dengan NIM 055081135 dari Prodi Sistem Informasi dan juga dari UPBJJ Jakarta. Tujuan awal saya ingin membuat video ini dikarenakan saya ingin menjawab soal nomor 2 dan juga menjelaskan pemahaman saya dari tugas tutor yang pertama, algoritma dan pemrograman. Oke, di sini yang pertama-tama saya ingin mengerjakan tugas satu dari algoritma dan pemrograman, yang dimana soal nomor 2-nya seperti berikut. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode yang memiliki kasus seperti berikut. Yang dimana kasusnya pada sebuah perusahaan memiliki 3 golongan karyawan, yang dimana yaitu jika golongannya A maka gajinya 5 juta, dan jika golongannya B maka gajinya 6.500.000, dan jika golongannya C maka gajinya 9.500.000. Lalu ada pertanyaan lagi atau pernyataan, jika karyawannya tersebut lembur maka mereka juga wajib dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama, jika karyawannya lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Dan jika karyawannya lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Lalu jika 3 jam lembur, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Berikutnya jika 4 jam lembur, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir, jika jam lemburnya 5 jam atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Oke, di sini saya mengerjakan soalnya melalui Visual Studio Code, maka kita buka Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Berhubung di sini saya sudah membuka Visual Studio Code-nya dan kebetulan juga saya sudah membuat flowchart-nya. Yang pertama-tama kita mulai dulu, habis itu kita inisiasi. Kita tentuin input golongan, lalu jam lembur. Kita lanjut, jika golongannya tidak berarti ke kiri tidak atau kosong, dan jika iya maka kita input juga tadi gaji pokok golongannya A adalah 5 juta, lalu golongan B jika iya gajinya 6.500.000, lalu untuk golongan C maka gajinya 9.500.000, dan jika tidak sama sekali berarti kita ada kesalahan ya, kita harus input golongan terlebih dahulu. Jika A berarti ini tadi yang sudah kita jelasin. Lalu tadi kan kita ada soal juga jika lembur ya, ada ketentuannya. Case-nya di sini jika lemburnya 1 jam maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Kenapa di sini saya input 0,30? Dikarenakan waktu kita menginput command prompt-nya atau kodenya itu di codingan tidak terjadi error. Lalu lanjut, jika kasusnya case-nya lemburnya 2 jam maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,32. Lalu jika lemburnya 3 jam maka gajinya gaji pokok dikali 0,34. Lalu jika lemburnya 4 jam maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan yang terakhir, jika 5 jam atau lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Lalu kita akhiri lewat total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu keluar total penghasilan, kita N. Di sini saya sudah menyediakan pseudocode-nya juga, yang dimana yang di awal kita ketik start, kita input start, habis itu kita input golongan atau input jam lembur. Lalu jika golongannya A maka gaji pokoknya 5 juta, dan jika golongannya B maka gajinya 6.500.000, dan jika golongan C maka gaji pokoknya 9.500.000. Lalu kalau tidak sama sekali berarti golongannya tidak valid dan kita harus nyari atau milih A, B, C terlebih dahulu. Maka yang selanjutnya kita cari case jam lemburnya. Jika jam lemburnya 1 jam maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Dan jika
2 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Lalu 3 jam, kalau 3 jam lembur, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Berikutnya, jika lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,36. Dan yang terakhir, jika gaji lemburnya atau lemburnya 5 jam atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,38. Dan semisal gak ngambil lembur, berarti sama dengan 0. Lalu kita cari penghasilannya, total penghasilan dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Kebetulan di sini juga saya sudah mengimplementasikan di command prompt-nya di Java. Di sini saya pakai Java Scanner ya. Habis itu kita masukin di sini string golongannya untuk nentuin golongannya A atau B atau C-nya itu tadi. Terus kita integer jam lemburnya. Terus kita tentuin gaji pokoknya, gaji lemburnya, lalu total gaji. Di sini jika golongannya A maka gajinya 5 juta. Dan di sini jika golongannya B maka gajinya 6.500.000. Dan jika golongannya C makanya gajinya 9.500.000. Lalu di sini case-nya untuk gaji lemburnya, jika jam lemburnya 1 jam maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,30. Dan jika gaji lembur atau jam lemburnya 2 jam maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Dan jika lemburnya 3 jam maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,34. Dan selanjutnya jika lemburnya 4 jam maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan yang terakhir, jika jam lemburnya 5 jam atau 5 jam lebih maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Terus di sini jika semisal gaji lemburnya 0 maka hasilnya juga 0 ya. Habis itu kita cari total penghasilannya tadi dari total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Setelah itu di sini saya pakai format ini dikarenakan biar nominalnya jauh lebih jelas tampilnya ya. Setelah itu kita run dulu kodenya. Nah, di sini semisalnya kita input untuk golongan A-nya. Habis itu kita input jam lemburnya, semisal di sini 3 jam, maka hasilnya seperti berikut. Gaji pokoknya 5 juta, gaji lembur dari 3 jamnya itu tadi tuh di sini 0,34, maka hasilnya sekian 1.700.000 dari 5 juta, maka total penghasilannya 6.700.000. Sekian dari saya, terima kasih.